Oke. Halo, selamat siang anak-anak Miss Deka semuanya. Selamat siang, Miss. Oke. Hari ini adalah pertemuan pertama kita membahas AKM ya. Masing-masing kalian sudah ada bukunya? Sudah, Miss. Lihat ya. Oke, di bukuan panduan AKM ini memang kalau kalian lihat ya, itu kayaknya susah dipahami apa gitu ya, nggak ngerti ini apa gitu ya. Bener? Ya, Miss. Coba kalian buka di halaman yang pertama. Apa itu AKM? Kevin Miss. Iya, Kevin, silakan. Asesmen kompetensi minimum Miss. Ya, itu apa AKM? Adalah Penilaian kompetisi atau kemampuan mendasar yang dilakukan kepada peserta didik agar mampu mengembangkan kemampuan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. ya, ya benar ya Kevin. AKM itu asesmen kompetensi minimum ya. Nah, kompetensi ini, AKM ini adalah penilaian kompetensi atau kemampuan dasar yang dilakukan kepada peserta didik agar mampu mengembangkan kemampuan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga benar ya. Oke, kalau di buku kalian ini agak-agak bingung ya nak ya, tapi apa yang kalian harus miliki atau harus kalian punya biar kalian tuh bisa mengerjakan atau mengkompetensi literasi membaca dan numerasi ya. Nah, sebelum nanti kita latihan soal-soal AKM itu nak ya, kita harus paham dulu apa itu AKM ya. Nah, AKM itu ya nak ya, ada literasi membaca, ada juga numerasi. Namanya numerasi itu apa? Berupa apa? Ada yang tahu? Ya, literasi itu kan membaca ya nak ya. Nah, kalau numerasi itu kayak berupa penomoran atau angka-angka ya. Suara Miss jelas? Kalau nanti putus-putus ngomong ya nak ya. Nah, sementara dengarkan dulu ya, dengarkan Miss berbicara ya. Nah, seperti yang ada di bukumu, peserta ini harus tahu dulu literasi dan numerasi ya. Kemudian harus paham alasan harus memiliki kompetensi dalam literasi dan numerasi ya. Oke, buka halaman selanjutnya nak, halaman 2. Nah, karena ada kompetensi literasi membaca ya. Ada kemampuan menulis, ada membacanya ya. Seperti kemarin si Raihan sudah pernah praktek itu juga sudah pernah Miss kasih soalnya yang dari pemerintah. Di sana ada dia ada membaca, menganalisis soal-soal itu, terus ada juga menjawab pertanyaannya ya. Pakai logika kita. Oke. Miss akan langsung ke share screen ya. Share screen di sini nanti ada mengenal AKM. Nah, bentar ya nak ya. Kelihatan nak? Kelihatan, Miss. Oke. Nah ini mengenal AKM dan asesmen nasional ya. Oke. Kemudian di sini, nah ini dia. Asesmen nasional, nih ada namanya AKM ya, ada survei karakter ya, di mana survei karakter ini biasanya Miss mensurvei kalian ya, bisa nggak nih jawab pertanyaan ini, dia termasuk anak yang bagaimana ya. Kemudian ada juga survei lingkungan belajar ya, kita bisa apa enggak gitu ya. Oke, poin pentingnya, nah ini perlu diingat nak, asesmen itu asesmen nasional ya, bukan pengganti UN ya, tapi lebih berfungsi sebagai pemetaan kualitas satuan pendidikan ya. Jadi kalau dulu kalian kalau mau lulus kelas 6 harus pakai apa nak? Ujian nasional. Nah, kalau sekarang namanya AN atau asesmen nasional. Nah, kita dari kelas 5 ini sudah belajar tentang AKM ini ya nak ya. Nah, ini sebagai pemetaan aja biar anak-anak ini mampu tidak dalam menguasai semua literasinya atau numerasinya ya. Nomor 3, tidak menentukan kelulusan ya. Jadi
kamu mau pinter AKM atau nggak pinter ini tidak semerta-merta menjadi penentuan kelulusan ya. Tadi sebagaimana di sini dijelaskan sebagai pemetaan dari sekolah saja ya. Nah, tapi ya nggak boleh juga males-malesan, jadi nggak mau belajar ya nak ya, harus tetap belajar. Oke, dan ini juga tidak berpengaruh terhadap kenaikan kelas ya, tapi tetap harus fokus belajar, harus terus kerja keras ya, biar mendapatkan nilai yang maksimal ya. Kemudian, asesmen nasional ini akan diikuti oleh siswa, semua guru, ada juga kepala sekolah. Jadi kita semua yang ada di sekolah ini bersatu, maksudnya saling ini ya nak ya, saling ngikutin perkembangan dari AKM ini ya. Apalagi khususnya kalian ya nak ya. Nah, nanti di sini ada banyak yang namanya literasi-literasi biar kalian itu nanti berpikirnya kritis, bisa memecahkan masalah ya nak ya. Kemudian berkomunikasi. Terus kalian bisa jadi kreatif dan inovatif ya nak ya. Bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi kalian, terus kalian bisa berkolaborasi ya. Nah, ini dia. Nah, AKM ini ada yang namanya uji literasi membaca. Artinya kalian nanti dikasih soal cerita. Ya, biasanya soal cerita panjang, kalian suruh menganalisis. Nah, ada juga uji numerasi, matematika atau angka-angka. Ya, paham? Oke. Kemudian nanti pelaksanaannya biasanya ya ini sesuai jadwal ya nak ya, maksudnya masih dalam rencana ya. Itu Agustus, September sampai Oktober kalau nggak salah. Tapi bisa jadi mundur ya. Jadi kita akan persiapan dari sekarang bulan Juli kita nanti untuk menyambut pelaksanaan AKM ini ya. Pesertanya dari kelas berapa? Dari kelas 5, kelas 8 dan kelas berapa? 9. Kelas 11 apa kelas 9? Siap. Terus kemudian maksimal 30 siswa untuk SD ya. Maksimal 30. Jadi kalau kita sama kelas A itu nggak nyampe 30, jadi aman ya. Kemudian teknis pelaksanaannya bukan sekolah yang ngatur tapi pemerintah. Biasanya online ya nak ya. Nah, dilaksanakannya selama 2 hari. Biasanya murid SD ini akan mengerjakan 30 soal untuk masing-masing literasi, membaca dan numerasi. 30 soal masing-masing. Waktunya 75 menit ya, dan 20 menit untuk disurvei. Lanjut ya nak ya. Nah, ini dia. Asesmen AKM ini merupakan penilaian kemampuan minimum paling dasar yang harus kalian miliki oleh dimiliki oleh peserta didik. Nah, kompetensi minimum seperti apa yang dimiliki? Ini nak baca ya nak ya. Tadi dijelaskan ada 2 literasi, ada 2 ya. Literasi membaca jenisnya ya, dan numerasi. Literasi membaca itu kalian nanti menemukan dari bacaan tersebut ya. Terus kemudian mengolah dari bacaan tersebut, bisa juga mengevaluasi seperti itu. Kemudian numerasi itu nanti kalian memahami, mengaplikasi sama menalar. Ya. Oke, soal-soal yang dikembangkan AKM ini bersifat ini ya, nggak perlu lah ya, kalian nanti bisa lihat sendiri di contoh soalnya. Nah, penyikapan AKM. Kalian jangan takut sama AKM ini ya nak ya. Nanti akan dipandu terus sama miss-nya ya. Kalian nggak boleh panik ya. Kemudian terapkan dalam pembelajaran, nanti miss juga akan masukkan sedikit-sedikit di pembelajaran. Kemudian latihan melakukan AKM secara mandiri ya. Kalian bisa browsing, nanti bisa pakai buku ini. Di buku ini juga ada nanti latihan-latihannya ya. Nah, oke, lanjut ya. Nah, ini nak bentuk soalnya yang kalian harus tahu. Selama ini kalian taunya apa? Bentuk soalnya. Apa nak? Pilihan Isian esai. dan esai. Oke, kalau untuk menjodohkan ada nggak di buku?
Menjodohkan itu kan Ya, di buku ada kalau hanya menjodohkan ya, Nak ya. Nah, yang nggak ada ini pilihan ganda kompleks. Apa artinya pilihan ganda kompleks? Artinya dia ada dua jawaban. Di pilihan ganda itu biasanya ada dua jawaban atau tiga jawaban yang benar. Nah, itu kalau pilihan ganda berapa jawaban yang benar? satu. Satu. Kalau pilihan ganda kompleks lebih dari satu. Ya. Nah, ini rencananya Nak, bentuk soal pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, uraian atau esai ini dibagi misalnya 20% atau 6 soalnya pilihan ganda. 15 soalnya misalnya pilihan ganda kompleks. 3 soal dia menjodohkan, terus isian singkatnya 4 soal, kemudian uraiannya 2 soal. Ini perkiraan ya, kira-kira. Nah, ini contohnya ya. Ini pakai pilihan ganda A, B, C, D misalnya ya. Terdiri atas pokok soal dengan beberapa pilihan jawaban. Hanya memiliki satu saja yang benar. Jumlah pilihan jawaban biasanya kita kelas 1 sampai 3 sebanyak 3 pilihan ya. Kelas 4 sampai 9 sampai SMP ya, itu biasa 4 pilihan. Tapi untuk kelas 10 SMA ya sebanyak sampai 12 itu sebanyak 5 pilihan ganda ya. Untuk skornya kalau benar dapat poin 1, kalau salah dapat 0 ya. Nah, kalau pilihan ganda kompleks tadi dibilang ya, itu jawabannya lebih dari satu ya. Harus dipilih ya. Pernyataannya harus ada beberapa yang harus kalian pilih yang benarnya ya. Memberikan biasanya tanda centang pada kotak yang disediakan. Kotaknya biasanya kosong sayang. Nggak ada ABC-nya. Kalau pilihan ganda tadi ada ABC-nya benar? Iya, kalau pilihan ganda kompleks itu kosong. Jadi kalian checklist sendiri. Di sini misalnya jawabannya checklist yang benar. Lebih dari satu di checklist. Ya, di depan pernyataan atau jawabannya ya. Iya atau tidak. Boleh di checklist atau boleh kalian tulis iya atau tidak gitu ya. Nah, oke. Kemudian skornya bagaimana? Nih, skornya 2, 1, 0 atau 1 sampai 0. Bergantung pada sulit atau tidaknya jawaban itu dibuat ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini menjodohkan. Sudah tahu ya menjodohkan ya. Biasanya ada satu yang nggak punya jodoh, benar? Nah, menjodohkan atau semuanya dapat jodohnya ya. Mengukur kemampuan kita dalam mencocokkan. Biasanya mencocokkan, menyesuaikan, menghubungkan antara dua pernyataan yang disediakan. Terdiri atas dua lajur ya. Biasanya ada di kiri itu pokok soal, di kanan itu jawaban ya. Jumlah jawaban sebaiknya lebih banyak dari pokok soal ya, makanya ada yang nggak punya jodohnya karena untuk nipu-nipu ya, untuk mengecoh kita ya. Oke, lanjut ya Nak ya. Isian atau jawaban singkat. Nah, menuntut siswa untuk memberikan jawaban singkat. Nak, bedakan isian singkat dengan esai. Ya, isian singkat itu hanya singkat aja jawabannya. Jangan kalian buat kayak esai panjang-panjang itu semua ditulis. Ya, singkat aja, namanya singkat. Pendek, ya. Nah, jawabannya dapat berupa frasa, kata, angka atau simbol biasanya ya. Kemudian pokok soal dapat berupa kalimat, boleh pertanyaan atau kalimat tidak lengkap ya. Biasanya boleh melengkapi gitu ya, melengkapi kalimat gitu. Nah, ini ya isian dan jawaban singkat. Ini udah sering kita kerjakan. Nah, untuk esai, nah ini biasanya ya pakai tanda tanya atau tanda seru ya, disuruh sebutkan. Nah, di sini kalian disuruh untuk mengingat, menghafal, mengorganisasikan gagasan-gagasan dengan cara ditulis ya, mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk tulisan ya. Biasanya kalau esai esai atau uraian ini jawabannya lebih panjang ya Nak ya. Karena kalian disuruh menyebutkan sepanjang-panjang itu pokoknya ya. Jawaban akan diskor berdasarkan kesusahan atau kompleksitas jawabannya ya. Oke. Nah, kemudian, nah itu tadi bentuk soalnya. Sampai sini paham, Nak? Paham?
Oke. Lanjut. Nah, di sini Nak, di buku kalian di halaman 6, itu dijelaskan, di sana ada namanya teks sastra, teks informasi. Nah, di buku kalian ada halaman 6. Apa yang diukur dalam AKM? Dilihat Nak, nanti di buku kalian pun di situ ada. Ya, bentuk-bentuknya. Kalian buka halaman 6. Nah, di sini ada konten, Nak ya. Kontennya apa? Misalnya ini berisi literasi membaca dan numerasi. Tadi Miss bilang ada 2 ya, Nak ya? Ada 2. Namanya literasi dan numerasi. Oke. Di literasi itu ada 2 jenis. Yang pertama, teks sastra atau teks berisi informasi. Teks sastra ini biasanya karya imajinatif yang mengangkat persoalan kehidupan manusia dipadukan dengan imajinasi pengarang. Kepentingan kehidupan ya. Oke. Nah, misalnya contoh teks sastra antara lain biasanya ada cerita rakyat ya. Kemudian ada legenda. Sandra jangan gerak-gerak sayang ya. Taruh aja di situ, dengarkan aja Miss Deka ngomong ya. Nanti kepotong temannya nggak dengar suara Miss Deka. Oke, tadi di contoh teks sastra itu ada cerita rakyat, ada legenda, ada fabel, mitos, puisi, novel, pantun, dan cerita bergambar. Lihat halaman 6, kalau kamu bawa pena tolong digaris aja Nak. Contoh dari teks sastra, biar kalian bisa bedakan teks sastra dan teks numerasi. Teks sastra dan teks informasi ya. Nah, kalau teks informasi ini Nak, ini biasanya teks non-fiksi, teks atau teks yang ditulis berdasarkan data-data ya. Data-data yang faktual ya, atau peristiwa-peristiwa serta sesuatu yang benar-benar ada ya Nak ya, dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks informasi antara lain ada apa? Ada iklan, ada berita, ada artikel, laporan, pidato, buku pelajaran, pamflet, brosur, resep makanan atau minuman, dan buku panduan. Nah, oke. Sampai sini paham? Literasi Nak, paham? Literasi itu seperti kayak bahasa Indonesia seperti itu ya Nak ya. Nah, tapi ada juga yang berisi informasi seperti data-data ya. Nah, untuk proses atau level kognitifnya di sini Nak, dia tuh ada level-levelnya Nak. Ada level L1, L2, L3. Nah, ini masing-masing nanti beda. L1 itu disuruh ngapain, L2 itu disuruh ngapain gitu-gitu. L3 itu suruh ngapain, itu ada nanti contoh soalnya ya. Oke, Miss langsung ke konteks yang ini, konteks. Kalau tadi kontens, terus proses, kemudian ada konteks. Konteksnya itu ada personal, ada sosial, budaya, ada saintifik. Di halaman 7 juga di sana ada Nak ya. Oke. Kemudian nih di sini ada teks numerasi. Numerasi ini sebenarnya bagian dari Miss Berna punya ya Nak ya. Miss Berna punya, tapi nggak apa-apa, Miss kasih tahu aja ya. Di sini ada numerasi itu antara lain ada bilangan, ada geometri dan pengukuran, ada aljabar, ada data dan ketidakpastian. Nah, L1, L2, L3-nya juga ada di sini ya, pemahaman, penerapan, aplikasi atau penalaran. Nah, lanjut ya. Ini dia, ini yang tadi ya, yang tadi Miss jelaskan. Literasi membaca, ini contohnya apa aja, teks informasi contohnya apa saja. Kita lanjut. Nih. Nah, untuk konteks literasi tadi kan Miss Jaka jelaskan ada personal, ada sosial budaya, ada saintifik. Masing-masing itu ada bedanya ya, Nak ya. Personal itu misalnya teks atau bacaan berisi peristiwa, latar, aksi, karakter, atmosfer, atau suasana, perasaan ya. Contoh misalnya teks personal itu contohnya misalnya kayak hobi, cita-cita, pengalaman pribadi, pekerjaan, profesi, dan lain-lain ya, yang bersifat individu atau personal kalian ya. Kemudian untuk
budaya ini biasanya tentang pandangan masyarakat terkait kondisi sosial budaya ya. Nah, untuk saintifik ini biasanya ilmiah ya, Nak, ya, ada hubungannya dengan kecakapan ilmiah ya, atau mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, fenomena ilmiah gitu ya, atau misalnya berdasarkan simpulan berdasarkan fakta, sains gitu ya, dan lain-lainnya. Oke, lanjut ya, Nak ya. Nah, ini tadi ada level kognitifnya, ini nggak usah lah. Oke, kemudian, nah ini contoh, Nak. Nah, ini contoh yang level kognitif L1. Tadi ada L1, ada L2, ada L3, benar? Benar. Oke. Nih, di sini ada level 1 L1 ya, Nak ya. Ini contoh soalnya. Bakat Charlie, ya. Musim panas baru saja dimulai. Charlie sedang berkebun di depan rumahnya. Dia menengok ketika temannya Dave sedang berlari melewatinya. Dia berhenti dan melambaikan tangannya. Apa yang kamu lakukan saat musim panas? Tanya Charlie. Tim sepak bolaku sedang berlatih untuk turnamen besar tahun ini. Aku pikir kami bisa menang, jawab Dave. Wow, terdengar bagus. Kemudian Dave pergi dan Charlie kembali menanam biji-bijian. Aku harap aku bergabung dengan tim sepak bola, pikir Charlie. Aku harus mulai berlatih. Latih apa? Main sepak bola. Iya. Di sini bentuk soalnya jawaban singkat, betul? Nah, ini kan di sini di sini Nak, di yang oranye ini ya menjelaskan ini jenjang kalian SD, ini KD-nya ya. Kemudian materinya tadi literasi ya, membaca pemahaman. Levelnya L1, isian, nih jawaban singkat. Berarti betul kata siapa tadi yang jawab ya? Noel. Noel. Oke, Noel tadi menjawab, aku harus mulai berlatih apa? Main sepak bola. Sepak bola boleh, berlatih fisik boleh, ya jawabannya macam-macam ya karena ini jawaban singkat ya. Oke, lanjut. Nih. Nah, di sini ada teks. Ini masih level 1 tapi pilihan ganda kompleks. Soalnya kayak gini, Nak. Tadi dijelaskan kan pilihan ganda kompleks itu jawabannya lebih dari satu. Artinya kita bisa checklist berapa? Sebanyak sebanyak mungkin ya, sebanyak yang ini yang bisa di checklist ya. Di sini ada soal, nih misalnya ini ada soal, nanti misalnya kalian di sini ada pertanyaan, bagaimana sikap Desi dalam teks bacaan di samping? Kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban. Nah, berarti misalnya yang nomor pertama ini benar, yang kedua benar, yang ketiga salah, berarti yang di checklist hanya yang dua ini saja. Tapi kalian baca dulu nih soalnya. Nah, bentuk soal literasi tadi tuh, Nak, seperti ini, Nak. Banyak bacaan-bacaan, kalian jawab soalnya gitu ya. Oke, paham? Lanjut. Nah, ini untuk yang L3. Tadi L1 ya, Nak ya. Nah, di sini jelaskan levelnya L3. Agak susah L3 ya. L3 bentuk soalnya esai pula dan uraian. Jawabannya agak panjang ini. Nah, di sini ada soalnya ya. Uniknya burung scarlet ibis. Nah, di sini ada teksnya. Nanti kalian bisa baca-baca ya. Di buku kalian juga banyak itu contohnya. Nanti kalian bisa cari ya. Bisa cari-cari di buku kalian ada contohnya. Nah, kemudian di sini kalian disuruh menjawab pertanyaan. Jika kamu mendapat tugas merawat burung scarlet ibis, apa yang kamu lakukan agar warna bulu burung itu tetap merah menyala? Nah, kalian baca dulu ini, ya. Nah, kalian baca teksnya, kemudian kalian tempatkan diri kalian seolah-olah kalian itu dapat tugas untuk merawat si burung ini tadi. Nah, gimana cara kalian biar bulu burungnya itu tetap merah menyala gitu? Ya.
Nah, nanti Membersihkannya. iya, di sini ada bacaannya ya. Nanti kalian tinggal simpulkan pakai bahasa kalian sendiri boleh ya. Atau di sini sudah lengkap, Miss. Di sini sudah lengkap loh jawabannya. Oh, saya malah langsung tulis aja. Silahkan ya. Mau kalian ringkas, rangkum atau simpulkan sendiri biar jadi jawaban yang bagus juga boleh. Oke? Paham? Paham? Oke. Ini untuk numerasi. Oke, numerasi ini biasanya matematika atau Miss Berna ya, Nak ya? Nah, ini nanti biar Miss Berna aja yang jelasin ya, nih. Nah, ada juga nih ada pakai kayak rumus-rumus gitu. Nah, oke, yang kalian harus ingat, Nak, tempatkan posisi kalian sebagai yang ada di soal. Misalnya kalian disuruh menganalisis gitu ya, tempatkanlah diri kalian sebagai mereka ya. Kalian bayang-bayangin aja ya. Oke, ini tadi yang numerasi ya. Miss skip ya yang numerasi ya, Nak ya. Soalnya soal matematika nih kayak gini-gini Miss Deka nggak ngerti ya. Oke, habis deh. Nah, habis. Oke. Nah, dari penjelasan Miss Deka tadi kira-kira kalian sudah terbayang belum soalnya kayak mana? Sudah nih. Sudah. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita langsung bahas soal aja ya, Nak ya. Tadi sudah Miss jelaskan juga proses-prosesnya ya. Kemudian bentuk soalnya ya. Oke, ini udah mau habis. Bentuk soalnya seperti apa ya? Tadi ada beberapa pilihan ya. Ada 5 tadi ya, Nak ya. Apa aja coba sebutin bentuk soalnya? Apa aja? Pilihan ganda. Isian. Soal pilihan ganda kompleks. Apalagi yang ketiga? Isian. Isian singkat. Kemudian yang kelima, esai atau Layan. Nah, kuncinya dalam AKM itu, Nak, kuncinya adalah kalian membaca dengan sungguh-sungguh, baca semuanya, berulang ya, kemudian pahami apa yang diminta di situ, apa yang dimunculkan di soal itu ya. Oke, paham? Nah, kalau nanti mengerjakan soal, jangan lupa kalian siapkan kertas buram atau kertas coret-coret ya untuk kalian coret-coret ya. Oke? Nah, iya benar. Nah, itu jadi biar nggak lupa karena soal itu kalau tidak salah nanti kalau itu sudah simulasi ya, Nak ya, dia ada waktunya. Di setiap soal itu ada waktunya. Misalnya untuk soal nomor 1 level 1 L1 ya, misalnya waktunya cuma 1 menit. Nah, kalian harus berpikir 1 menit. Betul kan Raihan, Maulana? Betul nggak, Rehan, Maulana, kan kalian udah pernah tuh menjawab soal, betul? Waktu itu kalau nggak salah sama Ryan, Miss. Sama Ryan apa sama Maulana? Udah lupa, Miss. Sama saya, Miss. Oh, sama Ryan, ya sorry. Ya, itu ada waktunya ya, Nay. Hah? Bukan. Kan Maulana, kayaknya orang Lagoy deh. Oke lah, itulah pokoknya. Berdua kok yang nggak salah. Oke, nanti dibaca-baca ya, Nak, dalam strategi dalam mengerjakan AKM ya. Nah, kalau untuk contoh soal, nanti itu ada di halaman berapa itu ya? Halaman 9, halaman 10. Nah, itu ada contoh soal literasi membaca. Nah, nanti ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Boleh? Boleh, Nak? Boleh, Miss. Ya. Nanti itu akan bahas di pertemuan selanjutnya. Hari ini sesuai jadwal misalnya mengenalkan apa itu AKM, ya. Apa itu AKM? Sejauh ini sudah terbayang, Nak, AKM itu apa? Sudah? Iya, sudah. Kalau untuk tes, ya, kalau untuk literasi kira-kira kayak soal bahasa Indonesia ya, kita tuh bisa nalar, bisa menganalisis gitu-gitu kan ya? Iya kan? Oke. Oke, ada yang mau bertanya?
Ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Jelas. Oke, kalau cukup jelas, Miss akan akhiri sampai sini ya. Iya. Oke. Ada yang mau bertanya nggak sekali lagi? Kalau nggak, Miss mau tutup. Nggak ada? Oke, Miss akhiri ya sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak ya. Sampai jumpa. Bye-bye. Selamat belajar. Selamat ulangan. Yang belum ulangan.